Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, ada ketua kelasnya? Hadir, Bu. Nah, silakan mimpin doanya terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Teman-teman, untuk mengawali mata pelajaran kita pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu Ibu akan membacakan absen terlebih dahulu. Nah, pada hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah, bagus. Sebelum masuk ke materi, Ibu hanya ingin mengingatkan bahwasanya materi ini sangat penting sebagai bekal kalian magang nanti. Jadi, besar harapan Ibu agar kalian bisa belajar dengan serius dalam mata pelajaran ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang mesin bubut. Sebelum itu Ibu akan membacakan indikatornya terlebih dahulu. Nah, indikator yang pertama yaitu menentukan bagian-bagian dari mesin bubut. Nah, yang kedua, mengkarakteristikkan perlengkapan mesin bubut. Yang ketiga, membandingkan teknik pengoperasian mesin bubut dengan menggunakan tombol otomatis dan menggunakan manual. Nah, sebelum itu ada yang tahu ini gambar apa? Tidak tahu, Bu. Yang lain? Mesin bubut, Bu. Baik, benar sekali Fitri. Ini adalah mesin bubut. Nah, mesin bubut ini sendiri adalah mesin perkakas yang digunakan untuk menyayat benda kerja yang berbentuk silinder. Nah, di sini prinsip kerja dari mesin bubut adalah, mesin bubut ini benda kerjanya itu dijepit dalam cekam. Nah, ini benda kerjanya itu dalam keadaan diam, tetapi rabungnya ini berputar, sedangkan pahatnya ini mendekati atau menjauhi benda kerja dan akan menyayatnya ketika sedang mendekati benda kerja ini sendiri. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam mesin bubut ini sendiri adalah yang pertama yaitu pembubutan muka, yang kedua pembubutan tirus, yang ketiga pembubutan alur, yang keempat pembubutan rata, dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana sampai di sini paham? Apakah penjelasan Ibu terlalu cepat? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada yang tahu ini apa? Tidak tahu, Bu. Nah, di sini bagian mesin-mesin bubut. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu, yang di sini bisa kalian lihat sendiri. Di sini menunjukkan ada spindle, headstock, bed, carriage atau eretan, tailstock dan sebagainya. Nah, di sini ada bagian-bagian pada mesin bubut, di antaranya yaitu headstock. Nah, headstock sendiri adalah kepala tetap. Nah, kepala tetap ini menyimpan banyak komponen. Yang pertama ada spindle, dan juga di sini ada tombol power, ada tombol untuk coolernya dan untuk mengaktifkan air pendingin. Nah, selanjutnya di sini ada carriage. Carriage ini sendiri adalah eretan. Nah, eretan ini ada terbagi menjadi 3, yaitu eretan alas, eretan memanjang atau melintang, dan eretan atas. Nah, di sini juga di sebelah sini ada center ataupun pusat untuk menentukan titik center daripada benda kerja itu sendiri. Nah, di sini juga ada rumah pahat, di mana adalah tempat untuk meletakkan pahat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya. Di sini ada perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan pada saat pengoperasian mesin bubut. Nah, di situ ada kacamata. Kacamata itu sendiri berfungsi untuk melindungi mata kita dari beram-beram hasil pembubutan itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membuka atau memasukkan benda kerja ke dalam suatu cekam, di sini kita memerlukan suatu kunci. Nah, itu kunci biasanya dinamakan dengan kunci cekam. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita ingin meletakkan pahat untuk membubut, di sini ada tempatnya. Nah, itu kita memerlukan kunci. Kunci itu adalah kunci rumah pahat. Nah, perlengkapan yang paling penting untuk digunakan itu sendiri yaitu pahat itu sendiri. Nah, pahat di sini ada pahat HSS dan juga pahat karbit yang biasa digunakan dalam proses pembubutan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengoperasikan mesin bubut dengan cara konvensional dan dengan cara otomatis. Nah, di sini di suatu mesin bubut biasanya di sini ada spindle untuk mengaktifkan tombol
manual otomatis itu sendiri, di mana nanti mesinnya akan bergerak secara otomatis, dan ketika kita ingin menghentikannya, kita bisa menghentikannya dengan menggunakan rem yang ada di sini dengan menggunakan kaki. Tetapi bedanya dengan mesin bubut yang biasa, mesin bubut yang tidak otomatis, kita bisa mengoperasikannya dengan tangan kita sendiri tanpa adanya otomatis itu sendiri. Setelah sampai di sini mengenai materi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya Fitri, silakan, apa yang ingin ditanyakan? mohon maaf sebelumnya Bu, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan bubut muka? Baiklah, Ibu akan mencoba menjawabnya. Nah, pembubutan muka itu sendiri adalah pembubutan yang dilakukan pada tepi penampang ataupun gerak lurus terhadap suatu sumbu benda kerja. Nah, contohnya yaitu andaikan ini benda kerja yang berbentuk silinder. Nah, di sini kita akan melakukan pembubutan muka. Nah, biasanya pembubutan muka itu dilakukan pada tepi yang di sini. Dimulai dari titik tengah sumbu sampai ke area yang belum dibubut. Nah, di sini biasanya. Baiklah Fitri, apakah penjelasan Ibu tadi sudah bisa dimengerti? Ya Bu, mengerti. Baiklah, terima kasih. Nah, baiklah, sudah selesai materi Ibu ingin sampaikan. Selanjutnya yaitu Ibu ingin memberikan kalian tugas untuk di rumah. Nah, tugasnya yaitu mencari tentang jenis-jenis mesin bubut. Nah, yang kedua yaitu penjelasan tentang baiklah, ini adalah tugasnya. Nah, di sini kalian akan terbagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok nomor 1 yaitu kelompok sebelah kanan. Nah, kelompok 1 di sini akan membahas tentang jenis-jenis mesin bubut. Nah, di situ kalian buat rangkuman mengenai jenis-jenis mesin bubut, itu minimal 5 mesin bubut. Nah, kelompok nomor 2 yaitu kelompok sebelah kiri. Nah, di sini kalian membahas tentang penjelasan mengenai bagian-bagian mesin bubut. Nah, seperti yang di sini kalian sebutkan headstock itu fungsinya untuk apa dan jabarkan fungsi-fungsi dan kegunaannya. Nah, tugasnya ini akan kalian kumpulkan minggu depan dan akan perwakilannya akan menampilkan di depan kelas ini sendiri. Nah, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk hard copy ataupun sudah dalam bentuk printan. Nah, sampai di sini sudah paham dengan tugasnya? Ya Bu, paham. Baik, terima kasih. Baiklah, jika kalian sudah paham dengan tugasnya dan materi pada hari ini, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita jumpa lagi minggu depan. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer.